Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut. Saya Diki Firmansyah, SPD, berasal dari SDN 2 Ngamplang Sari. Sebelah kanan saya. Saya Devi Sylvia, berasal dari SDN 1 Ngamplang. Sedangkan sebelah kiri saya. Saya Sira Hayu Nurwahidah dari SDN 3 Margawati. Pada kesempatan hari ini, kita bertiga akan memenuhi salah satu tugas guru penggerak, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Selanjutnya kami ucapkan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang Bu. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillahnya kabar saya itu sehat Bu. Begini ya Pak, kalian saya di sini nih untuk membersamai Bapak dengan Bu Sri dalam proses coaching ya Pak. Nanti saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Sri. Apakah Bapak sudah siap? Insya Allah Bu, saya sudah siap. Begini ya Pak, alur cerita itu kan ada tujuan, identifikasi masalah, merencanakan aksi nyata, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Nah selain itu juga nih nanti saya akan mengobservasi apakah Bapak nanti menggunakan prinsip-prinsip dalam coaching. Prinsip coaching itu diantaranya membentuk kemitraan ya Pak dengan coaching, menggali potensi coaching juga, proses kreatif juga Pak. Nah selanjutnya Bapak juga harus memperhatikan kompetensi inti ya Pak, karena saya akan mengobservasi juga masalah tersebut. Nah kompetensi inti apa saja nih yang ingin Bapak perlihatkan? Kompetensi dalam coaching itu ada kehadiran penuh ya Pak, menanyakan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa dan mendengarkan secara aktif. Nah apakah Bapak sudah jelas dengan rubrik penilaian ini? Insya Allah sudah Bu. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan untuk mengobservasi saya dengan Ibu Sri nanti. Baiklah, jadi fokus coaching nanti ya Pak akan mendengarkan secara aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha menggunakan alur tirta ya. Kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip coaching, juga kompetensi intinya. Kemudian nanti saya akan menyimak dan lebih banyak mendengarkan daripada saya berbicara. Dan saya juga akan mengajukan pertanyaan terbuka dari hasil saya mendengarkan cerita dari coach. Iya, baiklah ya Pak, sampai bertemu lagi nanti ya Pak setelah coaching. Terima kasih ya Bu sudah bersedia untuk berbincang sebelum saya melakukan coaching dengan Ibu Sri nanti. Kita bertemu lagi setelah coaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Cuma saya sedikit bingung, ada masalah Pak. Oh begitu ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Jika berkenan, boleh kita ngobrol sebentar Pak? Tentu saja boleh Bu. Saya harus mengetahui dulu tujuan Ibu ngobrol saya itu apa ya? Dari percakapan ini saya harap bisa mendapatkan gambaran dan solusi masalah yang sedang saya hadapi Pak. Memangnya apa masalah yang sedang Ibu hadapi? Begini Pak, saya mempunyai siswa yang suka malas, dan kalau saya perhatikan dia itu tidak mempunyai semangat dalam belajar ketika pelajaran matematika. Bahkan ketika diberi tugas pun dia jarang mengerjakannya. Hal itu cukup membuat saya khawatir dia akan tertinggal pelajarannya. Jadi masalah Bu Sri itu adalah siswa yang malas belajar ketika belajar matematika ya Bu? Iya. Dan sering tidak mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Pak, beberapa waktu lalu saya memanggil siswa tersebut untuk diajak ngobrol berdua. Kemudian di situ saya menanyakan mengapa ketika pelajaran matematika dia terlihat tidak bersemangat dan jarang mengerjakan tugas. Menurut Bu Sri, mengapa dia tidak bersemangat ketika pelajaran matematika? Jadi setelah saya amati dari obrolan saya dengan siswa tersebut, dia tidak bersemangat
karena menurut dia matematika itu sulit dan banyak rumus-rumus yang harus dihafalkan. Dia juga belum menguasai perkalian dengan baik, mungkin seperti itu Pak. Gitu ya. Kira-kira kondisi baik seperti apa yang ingin Ibu Sri capai untuk murid tersebut? Tentu saja saya mengharapkan anak tersebut mengikuti pembelajaran matematika dengan baik seperti teman-teman yang lainnya Pak. Jika seperti itu, apa langkah yang Ibu Sri lakukan untuk dapat mendorong semangat murid tersebut dalam pembelajaran matematika? Langkah kedepannya saya akan memperbaiki metode yang sudah saya pakai agar memudahkan anak-anak itu mengerti apa yang saya sampaikan. Saya juga akan menambah aktivitas seperti ice breaking, kuis-kuis ringan agar menarik perhatian anak tersebut yang berkaitan dengan perkalian, rumus, sehingga siswa dapat termotivasi untuk mau belajar dan mudah mengingat perkalian. Oke. Apakah ada metode yang pernah Ibu lakukan menurut Ibu cukup berhasil? Ya Pak, saya pernah menggunakan metode tanya jawab ketika jam waktu pulang. Jadi metode seperti ini. Siswa diberikan pertanyaan perkalian secara bergiliran dan siswa yang benar menjawabnya itu diperbolehkan untuk pulang. Tapi dalam kegiatan tersebut semua siswa terlibat dan alhamdulillah daya ingat mereka dapat terangsang dan mudah dengan mengingat perkalian tersebut. Wah, bagus sekali itu Bu. Jika di rating dari 1 sampai 10 ya, rating tingkat keberhasilan yang metode yang Ibu terapkan itu di rating berapa ya Bu? Jika saya rating, menurut saya itu rating 8 Pak. Baik ya, selanjutnya apa rencana yang Ibu Sri lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Langkah ke depan saya berencana akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, terus mengupgrade pengetahuan saya melalui berbagai media informasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa agar tujuan belajarnya itu tercapai. Baik Bu, siapa yang mendukung Bu Sri dalam melaksanakan rencana tersebut? Yang mendukung rencana saya ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua, dan juga saya berkoordinasi dengan orang tua agar membimbing anak-anak tersebut di rumah. Kira-kira Ibu itu membutuhkan berapa lama untuk melaksanakan rencana tersebut? Mungkin tidak butuh waktu lama Pak, saya akan secepatnya melaksanakan rencana ini, hanya mungkin proses pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama. Kapan Ibu Sri akan memulai rencana ini? Saya akan memulai rencana ini secepatnya, mengingat kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu agar segera mencapai kebutuhan belajarnya. Lalu komitmen seperti apa yang Ibu Sri lakukan agar rencana dapat berjalan dengan baik? Saya akan terus konsisten melaksanakan rencana ini Pak. Saya juga akan terus mengupdate pengetahuan dan sharing bersama rekan sejawat, berkolaborasi dengan mereka untuk melakukan berbagai praktik baik untuk meningkatkan kompetensi murid dan konteks saya sebagai pendidik. Baiklah Bu Sri, semoga rencananya dapat berjalan ya dengan lancar. Nah, setelah kita mengobrol seperti ini, bagaimanakah perasaan Ibu Sri sekarang? Setelah ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah perasaan saya merasa senang dan lega dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Bu Sri. Sampai ketemu lagi ya Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak luar biasa sekali ya ketika melakukan coaching tadi, lancar sekali. Kalau saya lihat nih, Bapak sudah menguasai kompetensi coaching dan prinsip coaching. Bagaimana nih perasaan Bapak? Perasaan saya Bu setelah coaching tadi ya, saya merasa senang dan merasa kompetensi yang saya harapkan tadi sepertinya sudah tercapai penuh ya Bu, dan sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu bisa diceritakan dengan leluasa dan kita sudah bisa menerima solusinya bersama-sama.
tepatnya. Iya Pak, tadi saya lihat juga nih Bapak sudah menyampaikan alur tirta pada saat coaching bersama dengan Koci. Tadi juga Bapak sudah mendengarkan aktif ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu apakah nih menurut Bapak indikator pengembangannya sudah sesuai dengan yang direncanakan? Tadi kan saya itu sudah fokus ya terhadap Koci, dan ya saya juga sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian sudah mendengarkan secara aktif, dan saya juga sudah memberikan pertanyaan sesuai alur tirta. Baik Pak, berdasarkan observasi coaching yang telah Bapak laksanakan bersama Koci tadi ya Pak, alhamdulillah nih sudah berjalan dengan lancar, sudah melaksanakan alur tirta juga. Nah, tujuan dari coaching juga sudah jelas ya Pak. Kemudian nih Bapak juga sudah mampu mengidentifikasi masalahnya. Ada juga nih di rencana aksi nyatanya dan tanggung jawab sudah ada. Selanjutnya Bapak juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching tadi. Bapak sudah terfokus pada kesadaran penuh terhadap coaching yang Bapak laksanakan. Kemudian tadi saya juga sudah melihat Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci, sehingga Bapak mampu memunculkan ide-ide untuk menemukan solusi atas permasalahan. Nah, seperti itu ya Pak. Baiklah, kemudian di sana Bapak sudah mencapai apa yang menjadi harapan Bapak? Oke, baik Bu. Saya itu mempunyai rencana ya ke depannya itu melakukan latihan-latihan yang intensif dengan cara mendengarkan dengan menjadi pendengar aktif maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu, dan nanti pada saat melakukan coaching ke depannya itu akan lebih berpikir lebih baik lagi dengan coach dan coach menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya seperti itu. Terima kasih Bu, terima kasih atas umpan baliknya yang diberikan oleh Ibu, meskipun hasil observasi dari Ibu itu luar biasa sekali ya, dan saya tidak menyangka umpan baliknya itu akan sebagus ini, dan saya ya harus lebih baik lagi ke depannya seperti itu Bu. Baik Pak, semoga nanti apa yang Bapak rencanakan bisa berhasil ya Pak. Terus kira-kira masih ada yang perlu kita obrolkan nggak nih Pak? Sepertinya sudah cukup ya Bu. Saya sudah menerima umpan balik yang luar biasa sekali dari Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama ya Pak. Saya kira misalnya kita sudah cukup ya, sudah baik kalau begitu. Sampai ketemu lagi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.